waktunya makan malam, rupanya lampunya dimatiin. Jadi orang tua dan tamu tadi sama-sama makan, tetapi tuan rumah ini memainkan sendoknya saja seolah-olah sedang makan. Nah, karena mati lampu, dikira tamu tadi, ya dia juga makan yang di seberang meja tadi. Ternyata tadi besok hari dipuji-puji, subhanallah, begini apa yang kau lakukan tadi. Jadi memang kisahnya bisa membedakan takut, tetapi yang sama situasinya adalah sama-sama mati lampu. Jadi setidaknya mati lampu malam ini mendekatkan kita bahwa sehari ini panduan. Nah, kemudian ulun selaku panitia Ramadan bersenang hati Ananda Farhan ini bersama yang lain. Apa sudah nih? Apa Ustaz Sehat sudah, Maulana sudah mengabulkan hajat kita untuk menampilkan mereka selaku yang kaitannya menukai di anaknya. Selain mereka sudah ada dua anak awal ya, sudah maksudnya sudah mengimami dan untuk kedua, dan yang kemudian ada di sini. Setidaknya anak-anak ini sudah memenuhi dari tuntunan agama kita untuk berharap bahwa kita akan di antara orang-orang bertakwa yang dia ingin namanya waja'alna lil muttaqina imama. Di antara doa yang diajarkan kepada kita berharap bahwa kita dan keluarga kita ada di antara lingkungan orang bertakwa dan kita lah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Anda Farhan ini, insya Allah sampai dua kabarnya pada mamanya yang kubur dan kakek neneknya yang dahulu juga telah berkali. Begitu saja ibu-ibu sekalian, apabila waktu sedikit sekedar membangkitkan dan sekaligus permintaan maaf panitia agar yang kebetulan belum sempat di lampu dia hendak mengiau banget tadian dipikirkan tadi orang pasien dua anak berbuka dua anak tarawih dua sama anak kita ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di langgar yang berkah ini. Tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita memperingati nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Peristiwa ini adalah awal dari wahyu yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga petunjuk hidup yang memimpin kita menuju jalan yang lurus. Adapun hikmah dari nuzul Quran: 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Al-Quran memberikan tuntunan bagi seluruh aspek kehidupan, baik dalam beribadah, akhlak, hingga tata cara bermasyarakat. Sebagai contoh, Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Menjaga lisan terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dan berlaku adil dalam kehidupan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk lebih banyak membaca dan menghafal Al-Quran. Ketiga, keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan jika kita membaca satu halaman saja setiap hari, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Keempat, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sampai kita lalai dari Al-Quran dan hanya membacanya sesekali dalam hidup kita. Bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? 1. Membaca Al-Quran setiap hari, meskipun sedikit. Kita bisa memulai dengan membaca satu halaman per hari, lalu meningkatkannya secara bertahap. 2. Mempelajari maknanya. Jangan hanya membaca tanpa memahami. Luangkan waktu untuk membaca tafsirnya agar kita lebih memahami pesan-pesan Allah. 3. Mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata, seperti menjaga kejujuran, berbuat baik kepada orang tua, dan menepati janji. Keempat, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jika kita memiliki ilmu, ajarkan kepada keluarga, teman, atau anak-anak agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Hadirin sekalian, peristiwa nuzulul Quran adalah pengingat bagi kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang harus selalu kita pelajari dan amalkan. Jangan sampai kita hanya memperingatinya tanpa mengambil hikmah dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mencintai, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari Ulun, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ulun meminta maaf jika terdapat kesalahan yang datang dari Ulun sendiri. Ulun akhiri, nun wal qalam yang mayas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.